Pemirsa Intens Investigasi. Kemarin, gedung Bareskrim Mabes Polri menjadi saksi bisu kemarahan yang meluap dari sosok Wardatina Mawa. Seperti apa? Dengan suara bergetar namun setajam sembilu, Mawa meluncurkan kalimat pamungkas yang menyayat harga diri sang suami. Silakan ambil, saya sudah tidak sudi dengan laki-laki bekas. Benarkah? Saat pemeriksaan kemarin, Mawa mengaku telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bukti video CCTV yang dianggapnya sangat menjijikkan, sebuah noda hitam yang membuatnya bersumpah untuk menyimpan sendiri rapat-rapat demi menjaga kewarasan sang buah hati. Lantas, bukti sekuat apa yang ia temukan hingga kasus perzinahan ini resmi naik ke tahap penyidikan? Tak lagi bertahan, seperti apa juga momen mengharukan saat Mawa mempersilakan Inara Rusli mengambil alih sosok Insanul sepenuhnya? Apa yang membuat Mawa sampai pada titik keikhlasan sedalam ini? Namun, di tengah badai hukum yang kian meruncing, mengapa pihak Insanul justru sibuk menyeret inisial FRS? Benarkah ada sosok yang sengaja meracuni pikiran Mawa untuk bercerai? Mendengar namanya digadang-gadang sebagai penghasut, seperti apa juga Fairuz memberikan jawaban telak atas tudingan liar itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Suasana panas menyelimuti usai pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan ilegal akses CCTV yang dilaporkan oleh Inara Rusli, di mana di depan para awal media, Wardatina Mawa tampak memberikan pernyataan yang benar-benar menohok. Dengan nada bicara yang bergetar hebat namun penuh penekanan, Mawa meluncurkan pesan tajam agar Insanul Fahmi berhenti menyalahkan pihak lain dan fokus sepenuhnya pada proses hukum yang tengah bergulir, sembari menegaskan bahwa langkah beraninya ini murni tanpa intervensi pihak manapun. Tak tanggung-tanggung, ketegangan memuncak saat Mawa dengan lantang mempersilakan wanita manapun untuk mengambil Insanul Fahmi, seraya melontarkan kalimat pamungkas yang menyayat harga diri bahwa dirinya sudah tidak sudi lagi berurusan dengan lelaki yang ia sebut sebagai bekas orang lain. Pada prinsipnya begini, ini kan terkait illegal access dan kami sampaikan bahwa Mawa tidak pernah memiliki akses untuk CCTV. Mawa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengakses CCTV, dan Mawa juga tidak pernah mengambil akses CCTV tersebut. Mawa ini hanya mendapatkan informasi dari orang lain terhadap adanya bukti di dalam CCTV tersebut gitu. Jadi kami tegaskan bahwa tidak ada kaitannya Mawa dalam illegal access perkara ini. Paling sedikit statement aja ya untuk dari saya pribadi terkait gugatan cerai ya. Mungkin saya lebih memperjelas dan mempertegas juga di sini. Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalahkan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Tabir gelap di balik perseteruan ini kian terkuak lebar saat Mawa mengungkap pengakuan mengejutkan yang ia temukan langsung di ruang penyidik Bareskrim Polri, di mana kasus dugaan perzinahan ini dikonfirmasi telah naik ke tahap penyidikan.
Mawa mengaku telah menyaksikan sendiri bukti video yang dianggapnya sangat tidak pantas. Namun ia bersumpah untuk memendam rapat bukti tersebut dan tidak akan membagikannya kepada siapapun demi menjaga kewarasan nuraninya. Di balik ketegarannya, terselip luka seorang ibu yang begitu dalam. Mawa menegaskan biarlah dunia dan hatinya saja yang hancur, asalkan buah hatinya tidak pernah tahu noda hitam yang dilakukan sang ayah. Dalam sebuah seruan yang syarat akan keputusasaan sekaligus keberanian, Mawa pun melayangkan permohonan terbuka kepada Insanul dan Inara agar mereka segera menanggalkan topeng dan mengakui segala kesalahan yang telah diperbuat. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikkan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun, dan saya minta tolong hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada, luka saya masih belum pulih. Dan saya harus menyaksikan videonya tadi itu. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat. Dan gak bakalan saya share ke siapapun. Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur. Jangan anak saya yang tahu juga. Jadi tolong akui kesalahan kalian. Maaf ya, saya selama ini udah sabar. Tapi saya nggak suka dijelek-jelekkan, diperolok-olok saya. Saya manusia biasa. Kalau kalian mau minta maaf, oke, silakan minta maaf. Ya, tapi tolong jangan jelek-jelekkan saya terus. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Ya, mohon maaf ya, saya bilang ya, dan saya tidak mau melanjutkannya lagi. Keputusan Mawa tampaknya sudah bulat dan tak tergoyahkan, seiring pengakuannya bahwa gugatan cerai telah resmi dilayangkan, yang secara otomatis menutup rapat pintu rekonsiliasi bagi segala bentuk upaya perjuangan dari pihak Insanul Fahmi. Di tengah badai hukum yang menerjang, Mawa berusaha tampil bijak dengan menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan batasan atau mempersulit akses bagi Insanul untuk bertemu dengan sang anak kelak setelah putusan resmi diketok palu. Namun, ketenangan itu seketika berubah menjadi bantahan keras saat Mawa menanggapi tudingan miring mengenai keterlibatan pihak ketiga berinisial FRS yang disebut-sebut sebagai otak di balik keretakan rumah tangga mereka. Dengan nada bicara yang lugas, Mawa menepis isu intervensi tersebut dan menyatakan secara lantang bahwa langkah menggugat cerai adalah murni keputusan dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia bersyukur ya Kak Fairuz nge-support aku, dan jujur gak ada hasutan dari siapapun terkait aku mau cerai, itu memang dari lubuk hati aku paling dalam gitu loh. Jadi aku pas awal muncul di aku ambil buat proses hukum ini ya berjalan, semuanya itu emang aku niat untuk ya udah, aku memang mau selesai gitu loh. Aku udah ikhlas dengan semuanya dan aku tidak mau melanjutkan lagi bersama IF gitu. Kenapa? Kak Insanul tetap mau berjuangin kamu. Tetap memperjuangkan ya. Tapi mohon maaf, aku nggak bisa lagi untuk lanjutin. Jadi aku memang udah resmi gugat cerai ke Pengadilan Agama di Lubuk Pakam Medan. Nah jadi dari situ itu udah ada registrasi udah. Jadi emang udah aku resmi untuk gugat cerai. Jadi mohon maaf kalau emang dia mempertahankan, mengupayakan, nggak bakal ngaruh juga di aku. Hanya kan aku mau gugat cerai untuk supaya dia kalau emang mau jumpa sama anaknya bebas, kapan aja boleh. Jadi nggak ada batas-batasan lagi. Ya udah, tapi udah tinggal tenang aja lah. Aku juga butuh tenang, jadi ya udah.
lebih cepat lebih baik, insya Allah biar lebih tenang. Ada sih masalahnya netizen Indonesia juga pada bilang ya, maksudnya tanpa kata-kata kalian semua, netizen juga itu dari lubuk hati aku paling dalam. Kan emang aku tujuannya ke Jakarta kemarin tuh ngasih untuk buat proses hukum ini, terus emang aku tekad. Jadi aku memang punya prinsip gitu loh Kak, punya prinsip kalau emang itu aku bilang ya jadi aku nggak bakalan tergoyah dengan apapun, statement apapun lagi. Terserah mereka mau ngasih statement apapun, mau memperjelek-jelekan, itu terserahnya mereka. Memang aku fokus, pokoknya aku fokus untuk aku sendiri, aku pribadi, untuk anak aku juga lebih tenang pokoknya. Puncak dari segala ketegangan ini akhirnya bermuara pada sebuah pernyataan yang memekakkan telinga, di mana Wardatina Mawa secara mengejutkan mengaku telah sampai pada titik keikhlasan yang paling dalam jika memang Inara Rusli masih berkeinginan melanjutkan jalinan asmaranya dengan Insanul Fahmi. Tanpa keraguan sedikit pun, Mawa bahkan seolah menghadiahkan kebebasan tersebut dengan mempersilakan Inara untuk sepenuhnya mengambil alih sosok Insanul, agar mereka bisa mengejar kebahagiaan di atas reruntuhan rumah tangganya yang kini tinggal kenangan. Pokoknya kalau emang mereka mau bersama, nggak apa-apa, mereka bersama aja. Lagian aku udah ikhlas juga. Ya udah, jadi nggak masalah gitu. Kan dia Doanya semoga prosesnya lancar. Aku udah ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam di Medan. Jadi mau bersama, ya udah sok monggo atuh, silahkan. Aku nggak apa-apa, aku juga udah ikhlas. Udah ambil aja, kalian bahagia. Udah, aku juga nggak mau kasih. Terima kasih Kak. Seperti apa pula babak baru konflik Mawa dan Insanul yang seret inisial FRS? Benarkah ada pihak ketiga yang sengaja ingin mereka berpisah? Simak ungkapan jujur dari kuasa hukum Insanul Fahmi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di sisi lain, babak baru perseteruan ini kian memanas setelah Insanul Fahmi mulai mencium adanya aroma intervensi dari sosok luar yang diduga kuat menjadi dalang di balik keputusan bulat Mawa untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Melalui kuasa hukumnya, Insanul secara terbuka melayangkan peringatan keras kepada sosok berinisial FRS yang gerak-geriknya di berbagai podcast serta unggahan media sosial dianggap telah memprovokasi Mawa untuk memilih jalan perpisahan. Tak main-main, sindiran pedas pun terlontar dengan menyebut bahwa pengaruh buruk yang memicu keretakan rumah tangga tersebut seolah ditunggangi oleh kekuatan negatif, mulai dari sosok Dajjal hingga Jin Dasim, sang pemecah belah keharmonisan suami istri. Kini, publik pun dibuat bertanya-tanya dan mulai berspekulasi liar. Lantas, benarkah sosok FRS yang dituding oleh Insanul tersebut merujuk pada nama Fairuz A. Rafiq? Sini ada beberapa orang yang bahagia atau senang bahwa kalau andai kata Mawa itu pisah dengan Mas Insanul kan. Ya kita bisa lihat nih beberapa ada FRS ya, itu jelas di situ dia di podcastnya, di media sosial. Isinya itu apa? Isinya itu menginginkan agar udah proses hukum aja. Dan Mas Insanul pun siap aja kan, nggak ada masalah itu. Pertama itu FRS ya, jangan bicara ataupun memacu seseorang agar berpisah. Itu bahaya sekali karena orang yang menjerumuskan kepada perpisahan itu adalah orang yang selalu di pikirannya itu dibubuhin atau ditunggangi oleh Dajjal ya, atau setan. Karena apa? Itu sama aja Dasim ya. Karena kenapa? Karena orang itu kalau kita lihat nih ya,
kita lihat kalau lagi sama Mawa berdua itu lagi podcast atau apa, itu isinya itu menjudge terus mengadu domba, memberikan statement bahwa agar Mas Insanul sama Mawa tuh udah pisah aja. Ini orang yang nggak patut juga kita contoh seperti ini. Isinya itu di dalam isi daripada materi yang di dalam podcastnya itu selalu inginnya bagaimana caranya supaya Mas Insanul pertama itu proses hukum itu nggak masalah. Yang kedua adalah perpisahan. Dia mau pisah, biar gimana caranya supaya pisah. Ini yang patut kita lihat. Nggak semua orang Indonesia lihat ini nggak patut dicontoh. Biarkan mereka sendiri yang bisa selesaikan berdua. Jangan kau masuk ke dalam ranah rumah tangga dan memaksakan orang untuk bisa pisah. Seperti itu. Ketegangan kian memuncak saat Insanul didampingi sang kuasa hukum Tommy Tri Yunanto melayangkan peringatan keras dan terbuka bagi sosok berinisial FRS agar tidak lagi sembarangan melontarkan pernyataan di ruang publik. Pihak Insanul secara tegas mengingatkan FRS untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain, apalagi sampai diduga kuat memaksakan sebuah perpisahan di tengah konflik yang sudah sedemikian pelik. Kecurigaan ini pun seolah menemukan dasarnya seiring dengan intensnya Mawa mengunggah momen kebersamaan dengan Fairuz, termasuk dalam sebuah tayangan podcast yang kini tengah viral dan menjadi buah bibir netizen. Lantas, benarkah kedekatan ini menjadi pemicu keretakan yang tak terobati? Aku sukanya keluarga yang bisa bahasa Arab. Ahlan wa sahlan. Ya umat. Apa sih? Mau Mawa katanya berencana. Saat ini belum. Mungkin ada kendala atau seperti apa? Ya mungkin salah satunya yaitu karena terhasut sama orang-orang kayak FRS ini, kayak Y dan yang lain-lain sebenarnya. Yang buat aku heran itu sebenarnya ini orang-orang yang aku tahu nih orang-orang yang aktif di kajian, orang-orang yang paham bahwasanya tabayun itu lebih penting daripada langsung menjudge dan langsung memberikan statement di publik. Ya, kan? Apalagi ini orang-orang yang biasanya suka isi juga di kajian gitu kan. Jadi menurut aku itu tidak mencerminkan juga gitu ya. Walaupun sebenarnya memang di sini juga aku salah dan ya banyak hal-hal sebenarnya yang bisa diklarifikasi tapi sifatnya tertutup. Ya kan ada pun sebenarnya kita lebih baik menurut saya apabila diselesaikan secara dewasa dan tertutup. Kayaknya di sini saya bingung ya kan, kayak ini FRS ini umurnya udah jauh lebih tua, udah hampir 40 tahun, ya kan. Dan banyak lah orang-orang yang sok-sokan di sini jadi ini ya pahlawan kesiangan. Ya seolah-olah baik, padahal sebenarnya statementnya di sini untuk memecah belah dan mengadu domba. Kes dia tampil Masih tuh mantau gitu. isinya tuh FRS ini kita kan pantau terus nih dari mulai pertama awal kita capture video dan lain-lain. Mas Insanul melihat nih ya, melihat ya Mas ya, kan kita melihat nih ini isinya itu membuat keruh, sedangkan orang yang benar apalagi itu public figure itu nggak boleh begitu ya, nggak boleh. Itu biarkan aja, ini natural, nggak perlu tuh diumbar-umbarkan. Oh ini nggak ada tuh, ini biarkan aja nanti dapat lagi yang lebih baik. Terus biarkan aja tuh dihukum, biarkan aja natural. Kenapa mesti menjerumuskan atau memberikan statement di media sosial seperti itu? Seakan membantah tudingan dari pihak Insanul, lantas seperti apa? Fairuz Arafiq buka suara dan tegaskan, tak ingin tanggapi berita hoaks hingga pilih kirimkan doa terbaik untuk Wardatina Mawa. Seperti apa pula pembelaan Fairuz dan sang suami tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
Pemirsa Intens Investigasi, ditemui kemarin, Fairuz Airafik bersama sang suami, Sony Septian, akhirnya angkat bicara demi meluruskan tudingan miring yang menyerang mereka. Ya, seolah tak ingin bola panas terus bergulir, dengan tenang namun tegas, pasangan ini membantah keras tudingan sebagai pemicu keretakan rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Menanggapi isu inisial FRS yang beredar, Sony justru bereaksi santai dan menyebut hal itu sama sekali tidak merujuk pada sang istri. Alih-alih terpancing emosi, Fairuz menilai tuduhan tersebut hanyalah fitnah keji tanpa dasar. Enggan terjebak drama, keduanya memilih tutup telinga dan mendoakan yang terbaik untuk kemelut yang menimpa Mawa dan Insanul. Saya nggak pernah podcast sama. Saya tidak akan menanggapi pemberitaan apapun itu yang tidak benar. Kalau itu benar, maka saya akan tanggapi. Tapi karena ini tidak benar dan saya tidak pernah melakukan itu, jadi saya tidak perlu menanggapi gitu loh. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi sebelum berbicara, langkah baiknya difikirkan dulu, gitu ya. Dan jangan sampai ini mengorbankan seseorang. Menurut saya adalah kalau memang mempunyai masalah itu kan sebaiknya diselesaikan dengan baik. Kalau memang kita salah, akui kesalahan kita, selesaikan dengan baik. Tidak perlu mencari kambing hitam. Jadi kalau buat saya, selama itu tidak benar, saya tidak perlu menanggapi. Karena saya santai-santai aja dan saya tidak menganggap itu ada gitu. Siapa? Nggak tahu. Oh, FRS berarti bukan istri saya dong. FRS siapa? Maksudnya FRS siapa? Aku nggak tahu. Salah orang. Kan kemungkinan banyak netizen kata Fairuz kan soalnya kata Oh enggak, kalau FRS bukan istri saya. Cuma maksudnya pastiin dulu namanya siapa yang jelas. Kalau kita tahu nama jelasnya siapa, baru kita kasih tahu gitu. Kan nggak jelas. FRS siapa? Orang istri saya namanya Fairuz Arafik gitu. Kalau dia bilang ini saya Fairuz Arafik nih gini-gini, oh baru tadi kita komentarin gitu. FRS bukan istri saya. Kecuali kalau Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.